Halo, kembali lagi dengan saya Dani Kusyanto. Oke, di video kali ini saya akan membagi informasi bagaimana sih cara melamar kerja barista di luar negeri, khususnya di Middle East karena experience saya di Middle East, jadi saya akan membagikan informasi untuk mendapatkan pekerjaan itu bagaimana caranya. Oke, dan inilah 5 hal penting yang harus kalian perhatikan sebelum Anda melamar pekerjaan di luar negeri. Yang pertama, the most important things, yaitu soal gaji. Sebenarnya di posisi kita ini sebagai barista itu sama halnya dengan level F&B yang lain, entah itu restoran cepat saji atau local brand. Yang membedakan adalah posisi Anda, posisi yang akan Anda lamar. Jadi junior, senior, atau supervisor. Di situ yang membedakan. Jadi untuk rates-nya hampir sama. Lebih detailnya nanti saya akan bahas, cuman yang Anda harus tahu adalah rate gaji yang ditawarkan dulu dari negara mana. Kalian bisa cek di kursnya rupiah seperti apa. Dan yang kedua adalah bahasa. Ini hal penting juga yang harus kalian perhatikan. Untuk kalian tahu, di Middle East ini, khususnya Dubai, kita menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi kita setiap hari, entah itu dengan partner kerja atau dengan customer. Jadi saya harap kalian sudah mempersiapkan itu sebelum Anda berada di luar negeri, karena cuman bahasa Inggris doang nih yang bisa membantu Anda menyelesaikan masalah, entah itu di pekerjaan atau di sosial yang lain. Dan yang ketiga itu tentang persyaratannya untuk kalian mendapatkan visa di sini. Yang pertama, paspor itu wajib. Yang kedua, batasan usia sepertinya di atas 20 tahun baru kalian bisa mendapatkan visa. Lalu ada dua macam nih. Jadi ada kalian membuat visa di dalam negeri di Indonesia, atau ada perusahaan yang memberikan visit visa. Jadi kalian berangkat dulu nih ke luar negeri dengan visit visa yang selama 3 bulan itu, baru perusahaan nanti proses switch ke visa kerjanya. Jadi tergantung juga kalian membuat visanya di Indonesia atau dibuatkan perusahaan di negara tujuan Anda. Dan yang keempat adalah soal biaya. Ini yang dipertanyakan teman-teman sebelumnya di komen. Untuk biaya sebenarnya tergantung apakah Anda membuat visa di Indonesia atau dibuatkan dari perusahaan di sini. Jadi itu yang membedakan. Ketika Anda membuat visa di Indonesia, pasti spend money-nya lumayan di sana. Kemungkinan 5 jutaan ya untuk medical check up, membuat SKCK segala macam, stempel ke mana-mana. Jadi spend-nya lumayan kalau misalkan Anda membuat visa kerja di Indonesia dibandingkan dengan visa kerja yang dibuatkan oleh perusahaan di sini. Jadi misalkan kita compare dengan proses kedua, yaitu dibuatkan dari perusahaan, itu sangatlah jauh. Istilahnya modal badan sehat kalian bisa berangkat ke sini. Jadi kedua proses itu sudah saya pernah lalui. Jadi experience saya dulu membuat visa kerja di Indonesia, saya tahu bagaimana ribetnya dan saya spend sekitar 5 jutaan. Sangat melelahkan, jadi prosesnya hampir 1 bulan. Dan yang terakhir saya menggunakan proses yang kedua, yaitu dibuatkan dari perusahaan. Jadi perusahaan membuatkan visa visit saya, nyampe sini baru dibuatkan visa kerja. Jadi berbeda. Oke, yang kelima adalah kontrak kerja. Ini penting banget nih, harus kalian perhatikan. Jadi sebenarnya ada 2 letter. Yang pertama, mereka memberikan offer letter dulu. Jadi gambaran gajinya, terus soal akomodasi, apakah tempat tinggal Anda nanti akan ditanggung atau kalian mencari sendiri. Di situ dijelaskan detail ya. Jadi kalian harus perhatikan di situ, kalian harus baca benar-benar sebelum Anda menentukan atau menandatangani offer letter tersebut. Yang kedua itu adalah kontrak kerja. Itu biasanya diberikan setelah Anda berada di sini. Sudah 1 bulan atau 2 bulan kalian baru diberikan kontrak kerja. Di situ biasanya di sini kontrak kerja itu selama 2 tahun. Jadi statusnya juga ada 2 macam. Ada unlimited dan juga limit. Di situ juga Anda harus tahu di situ.
Untuk soal kontrak kerja juga nanti saya detailnya saya akan membuat video selanjutnya. Dan akhirnya masuk juga di inti video ini, bagaimana sih cara melamar pekerjaan di luar negeri. Oke, di video ini saya menggunakan sosial media untuk mencari informasi tersebut. Kita mencoba dari Instagram. Oke, di sini saya memberikan contoh dari baristajob_DXB itu Dubai. Oke, yuk kita coba ambil satu contoh. Jadi sebenarnya tipe lowongan pekerjaan ini hampir sama di Indonesia. Ada yang simple, ada yang detail. Jadi kita coba ambil satu postingan terakhir mereka. Ini dari Grandmother Roastery. Oke. Di picture ini mereka cuman memberikan simple banget nih, experience need and able to handle espresso machine. Jadi persyaratannya itu berpengalaman dan bisa memegang espresso machine. Sebenarnya ambigu juga ya. Oke, mungkin tapi mereka juga tidak mention untuk berapa lama, berapa tahun experience-nya. Mereka tidak mementingkan itu. Dan yang kedua, able to handle espresso machine. Jadi istilahnya mereka itu bisa memegang mesin espresso. Ambigunya, apakah mereka minta yang experience-nya bagus, maksudnya memahami tentang kalibrasi, memahami tentang rasio, memahami tentang tes espresso itu seperti apa. Cuman yang penting di sini mereka itu cuman simple untuk persyaratannya, jadi nggak terlalu ribet, sangat gampang ya. Jadi kalian langsung saja mengirimkan CV Anda di email yang sudah tertera. Oke. Jadi biasanya mereka mencantumkan juga nomor telepon atau WhatsApp. Cuman di sini mereka hanya email. Jadi sangat gampang ya. Yang kedua, kita coba ambil di Facebook. Jadi informasi ini saya dapatkan banyak di grup Barista Job in Middle East. Jadi ini mencakup di Qatar, Bahrain, Saudi, dan juga Uni Emirat Arab atau Dubai ini. Jadi banyak sekali lowongan pekerjaan di situ, hampir setiap hari ada yang posting. Cuman kita ambil contoh satu postingan di FB ini, di grup FB ini. Oke. Saya bacakan ya, hiring now, barista and cafe staff. Jadi lokasinya ada di Uni Emirat Arab, Dubai. Jadi daerah Dubai. Untuk kalian tahu, di sini itu negara kesatuan ya, Uni Emirat Arab. Di dalam Uni Emirat Arab ini ada Abu Dhabi, ada Dubai, ada Ras Al Khaimah. Jadi Dubai itu hanya salah satu bagian negara di Uni Emirat Arab. Oke, mereka ini mencari beberapa staff bagian ya, ada barista, waiters, kitchen staff. Oke. Di sini ada local hire. Jadi maksudnya mereka itu mencari staff yang sudah berada di negara ini. Cuman misalkan kalian yang punya modal dari Indonesia, yaudah kalian membuat visa visit sendiri lalu berangkat ke sini. Atau bisa dulu kalian komunikasi dengan mereka. Jadi submit your CV. Ini sangat simple, jadi kalian bisa langsung mengirimkan CV-nya di WhatsApp. Di WhatsApp itu sebenarnya mempermudah kalian untuk komunikasi karena tidak terlalu formal banget seperti email ya. Kalau emailnya kan kadang cuma satu arah, kita ngirim doang, kadang nggak dibalas atau apa. Kalau WhatsApp kayak begini kita bisa dua arah, kita bisa komunikasi langsung seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi mudah-mudahan membantu Anda. Jadi kenapa saya membuat video seperti ini, karena saya dulu merasakan juga sangat minim informasi ya untuk informasi pekerjaan di luar negeri. Mudah-mudahan membantu. Sehat-sehat selalu, jaga kondisi Anda,
COVID masih ada, jadi semoga urusan Anda dipermudah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Misalkan ada teman Anda yang membutuhkan, silakan di forward aja untuk linknya. Saya tidak perlu meminta Anda untuk subscribe. Kalau video ini bermanfaat, silahkan subscribe. Kalau enggak, skip aja. Sekian dari saya, Dani Kosyanto. See you, bye. Assalamualaikum.